Oke, sekarang ke prinsip-prinsip belajar ya. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara siswa dengan guru agar siswa mendapat motivasi yang berguna bagi dirinya sendiri. Prinsip belajar dapat digunakan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara guru dan siswa. Jadi, prinsip yang relatif berlaku yang dapat dipakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran yang baik bagi siswa untuk meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru yang digunakan untuk meningkatkan upaya mengajarnya. Yang pertama, prinsip kesiapan. Jadi, proses yang dipengaruhi kesiapan siswa atau kondisi siswa yang memungkinkan siswa itu dapat belajar. Jadi, prinsip ini tuh sebenarnya kayak apa sih yang dibutuhkan dalam belajar antara siswa dan guru gitu ya. Jadi yang pertama tadi prinsip kesiapan. Jadi proses pembelajaran itu tuh harus ready, harus prepare, harus tertata, harus ada langkah-langkahnya sudah disiapkan gitu. Jadi not kayak apa ya, in the first place itu enggak hanya sengaja dilakukan tanpa persiapan gitu. Jadi intinya dia harus prepare, ready, ada target yang harus dicapai dan terukur gitu. Jadi tidak asal jadi atau asal proses, asal dilakukan aja ya. Nah, terus yang kedua prinsip motivasi. Jadi suatu kondisi atau keadaan dari siswa untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Jadi motivasi di sini harus selalu diselipkan setiap proses belajar gitu, karena kalau ada motivasi ada yang bisa menggerakkan, entah itu guru akan bisa meningkatkan kualitas mendidiknya, dan kalau dari siswa berarti siswa itu tuh curiosity-nya tinggi gitu ya kalau dia punya motivasi dulu. Nah, terus prinsip persepsi. Jadi interpretasi tentang sesuatu yang hidup dan dipengaruhi oleh perilaku individu itu sendiri. Setiap individu dapat melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Jadi prinsip persepsi ini juga penting dalam proses belajar karena salah satunya kan adalah bagaimana siswa itu misalnya mengubah persepsinya atau pandangannya dari yang belajar itu nggak menyenangkan jadi menyenangkan ya, dari treatment guru misalnya. Tapi treatment yang guru lakukan itu kan dipengaruhi oleh persepsi guru itu sendiri gitu ya, tentang misalnya profesi dia untuk ngajar gitu ya. Jadi dia sendiri udah punya persepsi gitu. Jadi kalau udah punya persepsi, maka untuk mengubah persepsi orang lain itu lebih mudah gitu ya. Jadi penting untuk punya persepsi yang benar ya, atau yang diharapkan ya untuk proses belajar. Nah, terus prinsip tujuan, yaitu sasaran khusus yang hendak dicapai oleh setiap individu. Tujuan ini harus lebih jelas tergambar dan dalam pikiran dan dapat diterima oleh setiap siswa dalam proses pembelajaran itu terjadi. Jadi tadi ya harus ada goal-nya. Teacher need to set the goal ya for student, dan biasanya juga eksplisit atau kayak tertulis gitu sebelum mulai kayak mengajar. Kan guru pasti bakal kasih tahu apa sih tujuan belajar gitu ya untuk hari ini, dan harapannya siswa yang melihat itu tahu bahwa oke, saya harus mencapai tujuan belajar ini gitu, karena tujuan belajarnya sudah di set duluan oleh guru atau sudah dikasih tahu dulu gitu di awal. Nah, terus prinsip perbedaan individu ya, prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dan dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Jadi mengajar itu juga harus memfasilitasi semua perbedaan karakter siswa ya, harus bisa kawin tuh antara karakter siswa dengan metode yang dipakai biar goalnya itu tercapai dengan maksimal. Nah,
Prinsip transfer dan retensi. Jadi belajar yang dapat dianggap bermanfaat bila seseorang itu dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajarnya dalam situasi baru dan pada akhirnya dapat digunakan dalam situasi yang lain. Proses itulah yang disebut dengan proses transfer. Sedangkan yang dimaksud dengan retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajarnya. Jadi prinsip transfer dan retensi itu maksudnya adalah materi misalnya ya, itu dipahami oleh siswa, terus nanti bisa dipakai lagi gitu materi itu ya. Jadi tidak dilupakan dengan mudahnya oleh siswa. Jadi materi itu harus bisa bermakna oleh siswa ya yang menyimpan materi itu di otaknya. Terus prinsip belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Dalam prinsip ini akan melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Jadi prinsip belajar yang melibatkan asosiasi atau kayak analisa ya terhadap yang mau diterima dengan yang sudah ada di otak gitu ya oleh siswa itu, sehingga ketika mereka punya kemampuan menganalisa yang baik, mengasosiasikan dengan baik, maka mereka bisa menggunakan apa yang sudah mereka ketahui itu untuk memecahkan masalah sebenarnya gitu. Nah, untuk misalnya nanti akan berpengaruh juga sebenarnya ketika siswa itu memahami sesuatu atau tingkat kecerdasannya lebih tinggi, maka bisa juga gitu ya ke pengaruh juga nanti sikapnya gitu jadi lebih baik karena dia udah punya kedewasaan dalam berpikir ya, dia lebih wise ya. Terus juga dia punya keterampilan juga gitu sebenarnya gitu, ketika dia cerdas, dia memahami sesuatu, dia bisa mempraktekannya atau dia bisa mengkomunikasikannya lewat gestur atau tindakan gitu. Nah, terus prinsip belajar afektif. Nah, mencakup beberapa unsur yaitu nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Prinsip belajar ini akan menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Jadi sikapnya gitu ya, atau kayak responnya terhadap sesuatu yang misalnya mau dia pelajari, apakah dia antusias, apakah dia punya dorongan, minat gitu, sikap yang positif terhadap hal yang baru tersebut. Jadi siswa yang adaptif, maka siswa itu punya afektif yang bagus juga. Terus prinsip belajar evaluasi. Belajar evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan pelatihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dan pencapaian tujuan. Karena ya belajar itu kan harus selalu berprogres atau continue gitu ya. Jadi lifelong learner sebenarnya siswa itu gitu. Jadi dia nggak akan berhenti belajar karena evaluasi itu juga bagian dari belajar. Prinsip belajar psikomotor, proses belajar ini menentukan bagaimana individu ini mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Jadi ya keterampilan untuk dia itu selaras antara yang dilakukan dengan yang sedang dipikirkan gitu. Jadi ya dua-duanya connect. Nah, secara umum prinsip belajar berkaitan dengan perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan sangat penting dalam kegiatan belajar siswa. Perhatian dalam proses belajar akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila perhatian ini tidak ada, maka siswa perlu dibangkitkan lagi perhatiannya. Selain itu, perhatian juga digunakan sebagai pemusatan energi psikis, pikiran dan perasaan terhadap suatu objek. Jadi individu terhadap suatu objek gitu ya. Makin terpusat perhatian pada pelajaran, maka proses belajarnya juga sebenarnya semakin baik dan hasilnya juga akan baik juga, dan waktu yang dibutuhkan sebenarnya kayak lebih efisien ya kalau siswa itu fokus terhadap apa yang mau dia pelajari. Gitu. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar antara siswa dengan guru. Motivasi itu tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi juga mempunyai tujuan yang merupakan salah satu tujuan dari proses belajar. Motivasi adalah faktor yang salah satunya gitu ya, seperti misalnya
kayak intelijen dan hasil belajar yang penting gitu ya. Jadi motivasi itu kayak satu faktor yang sama pentingnya dengan kayak kecerdasan atau hasil belajar sebelumnya gitu ya, sehingga bisa menentukan keberhasilan belajar siswa dalam bidang pengetahuan, nilai, dan keterampilan. Perhatian erat sekali kaitannya dengan motivasi, bahkan tidak dapat dipisahkan. Jadi misal ada siswa yang dia itu sulit untuk fokus gitu ya di misalnya dia sulit untuk fokus gitu, dia baru mau mulai belajar ya mandiri. Jadi akhirnya dia tuh masih kesulitan untuk fokus, tapi karena dia itu punya motivasi yang tinggi, maka walaupun awalnya itu dia sulit untuk fokus gitu ya atau konsentrasi, maka dia akan tetap terus mencoba gitu ya untuk bisa belajar fokus untuk belajar gitu, sehingga ya motivasi ini tuh kayak apa ya, tenaga atau kayak aktualitas pendorong ya si siswa ini gitu untuk bisa maju sebenarnya ya. Begitupun juga fokus gitu ya. Jadi fokus ini atau perhatian itu penting sekali. Makanya eh, ada banyak kayak treatment yang bisa di apa ya dipakai oleh guru untuk kayak karakter atau gaya belajar siswa yang beda-beda. Ada yang mungkin di treatmentnya dengan menggunakan kayak media pembelajaran video untuk gaya belajar siswa yang seperti kayak dia audiovisual gitu dan lain-lain. Nah, terus keaktifan belajar. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan ini beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan, dan lain sebagainya. Contoh kegiatan psikis misalnya menggunakan hasana pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Membandingkan satu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil percobaan dan kegiatan psikis yang lain. Seperti yang telah dibahas di depan bahwa belajar itu sendiri adalah aktivitas, yaitu aktivitas mental dan emosional. Jadi keaktifan belajar, jadi siswa itu sendiri tuh bisa kelihatan misalnya gesturnya ketika dia itu suka untuk belajar sesuatu gitu, kelihatan ya. Kalau dari cara dia merespon atau misalnya menyimak atau misalnya disuruh mengerjakan tugas atau disuruh apa ya aktivitas belajar lain gitu ya. Jadi kelihatan gitu semakin aktif sebenarnya semakin dia antusias, berarti semakin punya motivasi yang tinggi. Terus keterlibatan langsung dalam belajar. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Sebagai contoh, seorang yang belajar membuat tempe yang paling baik apabila ia terlihat secara langsung dalam perbuatan. Jadi kayak keterlibatan langsung ini tuh sebenarnya kan untuk mengkontekstualisasikan materi yang mau dipelajari gitu ya. Kalau misalnya dia hanya sekedar membaca aja terus dipahami aja secara teori, maka ya pemahamannya hanya sekedar teori aja. Tapi ketika dia ditanya gimana sih caranya gitu ya, karena dia tidak dilibatkan secara proses, maka tentunya tidak menyeluruh gitu pemahamannya gitu ya. Jadi memang penting guru itu untuk melibatkan siswa secara langsung gitu terhadap objek yang mau dipahami, entah itu menggunakan metode eksperimen kah atau metode praktikum kah atau siswanya disuruh mengamati sendiri kah gitu ya, apa yang mau dipelajari itu juga bisa. Terus pengulangan ya, prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan mempunyai maksud untuk melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Seperti halnya pisau yang selalu diasah akan menjadi tajam, maka daya-daya yang dilatih dengan pengadaan pengulangan akan menjadi sempurna. Jadi tujuan adanya pengulangan itu tuh sebenarnya adalah agar semakin familiar gitu ya siswa itu terhadap materi itu gitu. Karena semakin diulang, maka semakin membekas sebenarnya di ingatan siswa dan semakin dia itu secara kuantiti ya waktu yang dia pakai untuk memusatkan terhadap materi yang dia ulang itu semakin lama kan. Jadi akhirnya dia semakin fokus gitu.
ya. Nah, terus tantangan dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yang mempelajari bahan belajar, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan, yaitu dengan mempelajari bahasa belajar tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai, maka ia akan masuk dalam medan baru dan tujuan baru, demikian seterusnya. Agar pada anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan belajar haruslah menantang. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar haruslah menantang tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Kadang kesulitan belajar itu juga hal positif untuk siswa karena sesuatu yang mudah biasanya itu bikin siswa itu kayak mungkin pandang enteng kah, atau misalnya mereka tidak menganggap itu penting karena mereka sudah merasa superior gitu ya terhadap materi yang mau dia pelajari karena take it easy. Tapi dengan memberikan tantangan atau challenge atau kayak memberi soal yang lebih rumit gitu ya, setelah make sure kalau siswa itu udah paham nih di level bawahnya, maka sebenarnya itu bagus untuk siswa gitu karena ya mereka akhirnya bisa menantang diri mereka sendiri, mereka mengevaluasi apakah mereka benar-benar paham misalnya materinya dengan meningkatkan level kesulitan misalnya ya si soalnya tersebut. Terus yang terakhir, balikan dan penguatan. Siswa belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik dapat merupakan operan conditioning atau penguatan positif. Sebaliknya, anak yang mendapatkan nilai yang jelek pada waktu ulangan akan merasa takut tidak naik kelas. Karena takut tidak naik kelas ini, ia terdorong untuk belajar lebih giat. Di sini, nilai buruk dan rasa takut tidak naik kelas juga bisa mendorong anak untuk belajar lebih giat. Nilai yang disebut dengan penguatan negatif. Jadi sebenarnya adanya penguatan itu kan bagus ya untuk siswa ya yang diberikan oleh guru. Akan tetapi mungkin lebih bagusnya lagi adalah kita mengkondisikan atau kita harus tahu penguatan yang mana sih yang cocok untuk karakter siswa yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang misalnya siswa itu dia dapat nilai bagus gitu ya. Terus ada misalnya ada 2 siswa yang dapat nilai bagus. Terus gurunya memberikan penguatan yang sama gitu ya. Padahal karakter mereka itu beda. Misalnya gurunya memberikan reward gitu ya, kayak pujian ya kepada siswa tersebut gitu. Satu anak ini merasa tertantang gitu ya, atau kayak merasa di acknowledge ya effortnya, sehingga dia akan mempertahankan ya si effort itu untuk mempelajari materi berikutnya, sehingga nanti ya nilainya bisa maintain bagus. Tapi ada satu siswa lagi yang nilainya bagus, tapi karena dia selalu dapat pujian, dia mungkin bisa aja meresponnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya yang tadi siswa yang satunya lagi gitu ya. Mungkin dia merasa kayak ya tadi gitu ya pandang enteng gitu. Jadi untuk memberikan penguatan atau balikan atau feedback itu harus dilihat lagi gitu karakter siswanya seperti apa gitu, karena setiap siswa tentunya unik-unik dan berbeda-beda cara mereka memberikan respon, sehingga tidak bisa disamaratakan gitu. Semua siswa itu pasti setuju dengan treatment yang seperti ini gitu. Oke, sekarang ke persepsi. Oke, ini persepsi ini cerita ya dia. Mungkin lebih ke sini aja kali ya. Oh ya, ini aja ya. Oke, apersepsi selalu dikaitkan dengan kegiatan awal pembelajaran. Apersepsi berasal dari kata apperception, yaitu menafsirkan buah pikiran. Proses apersepsi melibatkan proses menggabungkan atau mengasimilasikan pengamatan oleh panca indera dengan pengalaman yang telah dimiliki. Sehingga dalam pembelajaran apersepsi mempunyai fungsi sebagai pengantar pembelajaran. Persepsi juga termasuk dalam proses berpikir atau proses menanggapi rangsang yang telah diberikan kemudian ditafsirkan dan diolah dalam suatu susunan kategori. Persepsi merupakan proses menghubungkan apa yang telah mereka ketahui. Jadi siswa sudah mengetahui misalnya materi yang sebelumnya dengan menghubungkan materi yang akan dia pelajari ya. Serta proses membawa dunia mereka kayak pengalaman mereka gitu ya, atau lingkungan mereka misalnya hidup, tinggal dengan memasuki dunia
belajar di kelas. Nah, jadi di sini penulisnya memberikan kayak refleksi tentang pengalamannya. Jadi dalam teori psikologi belajar, beliau sebagai guru mudah telah menggunakan apersepsi untuk peserta didik. Jadi cara berpikir beliau saat itu bahwa hak mengajar itu ada di tangan siswa, bukan di tangan guru ya. Apabila siswa sukarela memberikan hak mengajar tersebut kepada guru, pastilah guru akan diterima oleh siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Hal yang sangat penting untuk diketahui adalah hak mengajar itu harus direbut oleh guru. Jadi kalau untuk kayak level siswa, kita nggak bisa memberikan kebebasan kepada siswa secara penuh karena uh, masih banyak yang harus misalnya didewasakan gitu ya dari cara berpikir siswa gitu atau kayak sikap siswa ataupun kayak intinya lebih belum bisa apa ya diberikan otonomi seluas-luasnya sehingga ya guru harus memberikan apersepsi gitu ya untuk menarik kayak perhatian siswa agar siswa itu bisa fokus untuk belajar. Itu gunanya apersepsi. Jadi guru harus merebut hak mengajar itu oleh dari siswa ya. Nah, jadi guru itu harus proaktif untuk memperoleh hak tersebut. Artinya hak mengajar tidak secara otomatis diberikan oleh siswa tersebut kepada guru. Lalu bagaimana guru dapat memperolehnya? Jadi menurut beliau jawaban yang tepat adalah dengan cara menggunakan apersepsi ini. Jadi jika guru memahami apersepsi, maka hak mengajar dari siswa akan mudah didapatkan. Jadi orang pertama yang mengenalkan teori apersepsi adalah Johann Friedrich Herbert 1776 sampai 1841. Beliau yang berasal dari Jerman adalah seorang psikolog, filsuf, dan juga seorang guru yang ahli. Pemikirannya yang mengagumkan dia kembangkan pada masalah-masalah pendidikan. Pemikiran tersebut kemudian dikenal dengan nama teori apersepsi atau teori Herbartisme. Awalnya Herbert juga merasakan bahwa interaksi antara guru dan siswa itu terjadi proses sangat dinamis dan kompleks sehingga sulit dijelaskan secara sederhana. Inilah ya salah satu alasan banyak proses belajar yang bermuara pada kegagalan belajar siswa. Filosofi mendasar pandangan Herbert tentang teori apersepsi mengatakan bahwa manusia adalah makhluk pembelajar. Sifat dasar manusia adalah memerintah dirinya sendiri lalu bereaksi gitu ya terhadap instruksi yang berasal dari lingkungannya. Jika siswa itu dibekali oleh dorongan atau rangsangan khusus, maka jika dia dibekali gitu ya atau siswa itu dibekali oleh dorongan atau rangsangan khusus sama seperti kayak tadi stimulus respon. Apabila semua guru memahami konsep tersebut bahwa setiap individu atau manusia atau siswa adalah makhluk pembelajar, maka akan muncul paradigma yang menyatakan bahwa para peserta didik ini di dalam kelas adalah makhluk yang sebenarnya siap untuk belajar. Nah, sifat dasar kedua dari seorang individu adalah memerintahkan dirinya sendiri, belajar dari pengalaman beliau pertama ketika menjadi guru muda. Jadi apabila saat itu beliau berusaha sekuat tenaga dan pikiran apapun agar dapat mengajar dengan baik, berusaha memberikan instruksi yang harus dikerjakan oleh siswa, namun sampai beliau frustasi karena mereka malas untuk melakukan instruksi, beliau ketika mengajar di kelas, pertanyaannya apa kemungkinan yang terjadi dengan kesalahan proses pembelajaran yang beliau lakukan. Jawabannya karena beliau tidak mengaplikasikan kegiatan apersepsi saat mengajar. Sebaliknya, jika beliau rajin menerapkan apersepsi, siswa mau melakukan instruksi apapun dengan cepat. Gitu. Jadi, gimana caranya bisa mengambil hati siswa sebenarnya ya dengan persepsi. Siswa bahkan menganggap instruksi itu berasal dari rasa ingin tahu yang ada dalam dirinya sendiri. Ingat bahwa secara alamiah manusia punya kemampuan memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang berasal dari rangsangan dan kualitas informasi yang masuk ke dalam otaknya. Sebagai konsekuensi, fungsi mendasar organ manusia itu sendiri yaitu dinamakan otak. Jadi, kalau misalnya siswa itu sudah antusias terhadap kayak cerita kita ataupun kayak basa-basi ya atau kayak apersepsi itu, maka siswa sendiri sebenarnya yang akan cari tahu ya misalnya pertanyaan-pertanyaan dari apersepsi itu. Jadi mereka akan cari tahu jawabannya apa. Jadi tanpa diinstruksikan untuk cari tahu, siswa akan mencari tahu sendiri. Kalau mereka itu kayak curious terhadap pertanyaan di apersepsi itu kah, ataupun misalnya apa ya kayak cerita kah gitu atau hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kah gitu.
Nah, berikutnya sifat dasar yang ketiga yaitu bereaksi terhadap instruksi yang berasal dari lingkungan. Ya, gitu ya. Jika dibekali dorongan atau stimulus, ada 2 orang guru di sebuah sekolah. Mereka mengajarkan materi yang sama dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sama. Namun keduanya mendapatkan hasil mengajar yang berbeda. Guru pertama memperoleh antusiasme dari siswa saat melaksanakan instruksinya, sedangkan guru kedua hanya mendapatkan sikap acuh tak acuh dari para siswa yang malas melakukan instruksi pembelajaran. Mengapa ada 2 kondisi yang berbeda padahal strategi yang digunakan sama? Ternyata jawabannya sederhana. Jadi guru pertama melakukan stimulasi khusus kepada siswa didiknya dengan mengatakan bahwa aktivitas pembelajaran yang dilakukan akan didokumentasikan dalam bentuk rekaman video dan foto ya. Kemudian siswa yang menemukan inti permasalahan akan diberikan penghargaan. Sementara guru yang kedua itu nggak memberikan treatment itu gitu, nggak ada stimulus ataupun dorongan. Sehingga ya siswa nggak melakukan apa yang terbaik menurut mereka gitu ya, karena ya mereka nggak dapat reward, mereka nggak dapat treatment khusus tadi. Jadi intinya adalah dengan melakukan persepsi gitu. Nah, jadi bentuk persepsi ini tuh bisa macam-macam, bisa ada games dulu, terus ada misalnya menampilkan sebuah video kah ya yang berkaitan dengan materi, terus bisa memberikan kayak kuis, bisa misalnya kayak nyanyi gitu ya, terus bisa membuat yel-yel, menggambar atau menulis gitu. Jadi yang bisa menarik siswa gitu ya, apapun bentuknya. Nah, jadi ada pertanyaan nih, apakah persepsi harus berkaitan dengan materi? Dari beberapa sumber yang penulis pelajari, pada dasarnya nggak semua persepsi itu berkaitan dengan materi. Bisa juga berkaitan dengan pendidikan karakter ya. Jadi salah satunya contohnya misalnya pelajaran komputer, guru akan sedikit mengalami kesulitan dalam mencari persepsi yang berkaitan dengan materi. Tetapi hal ini bisa disiasati dengan menampilkan video yang menunjukkan kayak apa ya, karakter gitu ya, atau kepribadian sosok yang kayak bisa jadi apa ya, panutan gitu ya untuk siswa gitu, sehingga karakter yang diharapkan yang baik itu bisa dipelajari oleh siswa gitu. Jadi persepsi itu nggak selalu berhubungan dengan materi ya. Jadi pada intinya keberhasilan persepsi akan ditentukan sejauh mana kreativitas guru dalam menarik fokus siswa sehingga akan memuluskan proses belajar sampai dengan penutupan dan materi ajar dapat tersampaikan kepada siswa dengan baik dan guru akan merasakan keberhasilan kelas di akhir pembelajaran. Gitu ya. Oke, sekarang ke motivasi. Jadi motivasi ini tadi tuh sempat disinggung ya. Kita ke fungsinya aja. Karena tadi kita udah tahu bahwa motivasi itu kita ambil satu definisi, yaitu sebenarnya kayak effort ya. Effort, usaha, kayak tendensi atau dorongan atau apa ya, apapun lah ya yang membuat siswa itu tuh pengen tetap belajar. Itu motivasi. Nah, fungsinya adalah mendorong manusia untuk belajar sebenarnya, kayak mendorong siswa itu untuk belajar ya. Apapun hambatannya, apapun keterbatasannya, siswa pengen belajar gitu. Terus juga menentukan arah perbuatan gitu ya. Mau kemana sih gitu, mau belajar apa sih, terus caranya gimana gitu ya. Take actionnya gimana gitu ya. Jadi yang ketiga ini menyeleksi perbuatan. Jadi apa aja sih yang harus dikerjakan biar bisa mencapai tujuan belajar gitu ya. Jadi bisa memberikan dorongan untuk belajar, bisa apa ya, siswa itu tahu arah belajarnya kemana, kemudian apa aja yang mau dipelajari gitu ya, cara belajarnya gimana gitu. Ini fungsi yang lain, menentukan penguatan belajar, terus memperjelas tujuan belajar, dan membuat siswa itu belajarnya tuh tekun. Terus motivasi yang lain mengarahkan ya, mengarahkan, terus mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan.
Jadi semakin kuat motivasinya, semakin peluang berhasilnya siswa belajar itu semakin tinggi. Ya, tadi prinsip-prinsipnya hampir mirip dengan fungsi ya. Jadi dia sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Terus jadi minat itu tuh bagian dari motivasi ya, berarti ya. Motivasi itu bisa dilihat ya. Sedangkan minat itu bisa aja misalnya siswa itu dia bilang dia berminat tapi tidak kelihatan gitu ya effort dia belajar gitu. Jadi dia tidak berusaha gitu, minatnya ada tapi dia tidak termotivasi untuk belajar, itu bisa jadi seperti itu. Nah, motivasi ini tuh sangat kuat kalau itu timbul karena kemauannya sendiri dibandingkan kalau misalnya dia itu dapat acknowledge dari orang lain, walaupun itu juga bagian dari motivasi ya. Jadi motivasi intrinsik itu dari dalam itu lebih kuat ya, lebih kuat, lebih tahan lama, lebih powerful ya dibandingkan motivasi ekstrinsik, walaupun motivasi ekstrinsik juga mungkin di beberapa orang ataupun kayak di beberapa hal itu bisa juga gitu ya, jadi penyebab seseorang itu mau belajar. Terus motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman, ini saya setuju karena sekarang itu lebih bermakna membekas positif itu tuh kalau dari hal-hal positif juga gitu. Jadi kayak adanya nasihat dengan kalimat yang positif, dengan kalimat yang membangun, dengan kritik yang kritik yang baik gitu ya, dengan bahasa yang sopan, itu lebih bagus dibandingkan motivasinya itu berupa hukuman atau kayak larangan, perintah, dengan kata-kata yang tidak baik atau dengan tendensi menyudutkan, menjatuhkan, itu kurang baik gitu ya. Nah, terus motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Jadi, misalnya kayak motivasi intrinsik itu karena siswa itu merasa materi itu penting gitu. Jadi dia butuh gitu ya untuk belajar. Jadi adanya kebutuhan itu bisa jadi akan membuat sesuatu itu penting gitu ya. Kalau tidak butuh berarti kan itu tidak penting bagi dia ya. Jadi semakin itu siswa itu butuh belajar, maka dia akan semakin semakin terbiasa untuk belajar, karena kalau tidak melakukannya itu merasa ada yang kurang gitu. Jadi kebutuhan dalam belajar itu sangat penting ya di dalam motivasi intrinsik siswa. Terus motivasi itu juga merupakan kayak optimisme dalam belajar ya. Jadi walaupun kayak siswa itu gagal gitu ya dalam proses misalnya evaluasinya, maka kalau dia masih punya motivasi, dia akan tetap optimis dalam belajar gitu. Jadi dia menganggap ya proses itu tuh lebih berharga ya, sama berharganya dengan hasil gitu. Jadi kalaupun misalnya dia gagal di sini, maka dia nggak akan berhenti gitu ya. Dia malah semangat gitu atau tetap optimis dalam belajar. Nah, motivasi hasilnya sebenarnya adalah prestasi gitu ya. Jadi ada outcome-nya juga gitu ya. Nah, upaya menumbuhkan motivasi itu bisa jadi ada siswa yang termotivasi karena ketika sekalinya dia dapat nilai bagus gitu ya, terus dia senang gitu ya. Nah, akhirnya dia akan punya persepsi kalau gimana caranya saya senang lagi gitu ya, dengan mendapatkan angka yang bagus. Nah, dari mana dia dapat angka yang bagus, gimana caranya? Ya berarti dengan belajar gitu. Jadi ada motivasi yang seperti itu. Terus misalnya ada juga siswa yang suka dapat hadiah gitu, atau kayak dapat reward, dapat pujian gitu ya. Itu bisa menaikkan motivasi mereka juga gitu ya untuk belajar. Terus bisa juga karena kompetisi gitu. Jadi semakin ter-challenge siswa, ada siswa yang sama pinternya gitu ya, sama-sama
dapat nilai yang sama, maka bisa jadi siswa tersebut nanti akan saling berkompetisi untuk mendapatkan nilai yang sama pula misalnya, atau lebih tinggi lagi untuk di materi yang lain. Terus ada juga ego involvement. Jadi ada juga siswa itu menaruh pride dia atau kebanggaan dia atau kayak kepercayaan diri dia di motivasi belajar gitu. Jadi semakin dia itu belajar, maka dia mungkin dipandang semakin jadi anak pintar kah gitu, dan itu bikin dia senang gitu. Terus bisa juga karena ulangan gitu. Jadi siswa itu belajar karena mungkin minggu depan dia ulangan gitu. Jadi dia termotivasi untuk belajar. Terus ada juga siswa yang lihat hasil belajarnya bagus, maka baru dia dapat motivasi untuk belajar gitu. Jadi sesuatu yang positif kayak stimulus positif, responnya nanti positif juga. Dan ini tadi pujian juga ya masuk ya. Reinforcement yang positif itu akan memberikan motivasi yang baik untuk siswa. Nah ini hasrat untuk belajar ini gitu ya. Sebenarnya menurut saya paling penting bagaimana siswa itu punya kemauan untuk belajar, kebutuhan untuk belajar gitu. Terus minat tadi ya, minat itu yang datang di dalam diri siswa. Jadi semakin dia merasa belajar itu kebutuhan, maka dia akan ya menganggap belajar itu wajib bagi dia. Terus tujuan yang diakui. Jadi siswa itu termotivasi untuk belajar karena dia tahu tujuannya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada tujuan, maka ya bisa jadi siswa itu nggak dapat motivasi gitu ya. Misalnya tujuan dia belajar itu karena dia nanti mau pakai nilainya dia yang bagus itu untuk keterima di universitas gitu ya, yang dia sukai kah, atau misalnya dapat beasiswa kah gitu. Jadi ada tujuan besarnya mungkin ya yang jelas itu apa. Oke, terus faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dorongan kognitif. Jadi sebenarnya semakin siswa itu dewasa secara kecerdasan, maka semakin peluang motivasi dari dalamnya itu semakin tinggi tuh ada gitu ya, dibandingkan mungkin motivasi dari luar. Terus harga diri tadi ya, atau pride. Terus kebutuhan berafiliasi. Mungkin dia pengen misalnya belajar, termotivasi belajar karena dia menganggap kalau dia belajar, dia pintar, banyak yang menganggap dirinya misalnya berpengaruh gitu ya di situ, dan akhirnya dia lebih mudah untuk berafiliasi atau berkomunikasi dengan orang atau membangun link dengan orang lain gitu, karena ya pride-nya dia di situ. Oke. Mungkin ada lagi misalnya kayak curiosity gitu ya, curiosity untuk memahami misalnya secara luas sih, kayak dunia yang lebih luas itu seperti apa gitu ya. Terus kreativitas dirinya dia, curiosity-nya untuk tetap maju. Terus keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang lain gitu ya. Kemudian keinginan untuk memperbaiki kegagalan ya. Terus keinginan untuk mendapatkan kenyamanan. Kalau misalnya dia menguasai sesuatu, maka dia merasa nyaman gitu ya. Terus dia juga merasa kalau misalnya tidak belajar tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi ada sampai ke situ gitu, sampai di level motivasi yang setinggi itu gitu ya, dari motivasi belajar siswa. Mungkin itu untuk motivasi belajar. Thank you.